Saudara, sejak dibuka kembali pada Mei 2023, ekspor pasir laut disorot karena dinilai tidak tepat. Siapa yang akan diuntungkan dari kebijakan itu, benarkah hanya karena persoalan mengatasi sedimentasi? Kita akan bahas bersama dengan Wahyu Muryadi, staf khusus bidang komunikasi dan kebijakan publik Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang nanti akan bergabung bersama kita. Dan kini sudah bergabung Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam, Melki Nahar. Pak Melki, selamat malam. Selamat malam. Kita masih menunggu Pak Wahyu Muryadi untuk bergabung bersama kita, tapi saya ke Pak Melki lebih dulu ya Pak. Jadi kalau kita lihat setelah 2003 dihentikan ekspor pasir, kenapa kemudian Anda melihat Kementerian KKP ini kemudian membuka kembali keran ekspor ini? Ya, kalau kita flashback ke belakang begitu ya, terutama ketika pemerintah Indonesia sempat menghentikan ekspor pasir laut dulu dengan surat keputusan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan waktu itu tahun 2003. Salah satu alasan pelarangan ekspor itu kan itu jelas tertuang dalam SK yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Salah satunya itu adalah terkait dengan mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas. Nah, kerusakan lingkungan yang mereka maksudkan saat itu adalah terkait dengan tenggelamnya pulau-pulau kecil begitu ya, akibat pasirnya dikeruk dan diekspor begitu. Dan ini terutama terjadi di wilayah Riau dan sekitarnya begitu. Jadi ada fenomena kemudian pulau-pulau kecil ini tenggelam. Lalu kemudian tiba-tiba setelah 20 tahun pelarangan ekspor ini, Jokowi begitu kemudian mengeluarkan PP 26 lalu kemudian membuka kembali ekspor ini. Sehingga kalau pemerintah menganggap bahwa ini bagian dari upaya mengatasi kerusakan lingkungan, jelas keliru gitu ya. Karena ini sudah kontradiksi dengan klaim awal pemerintah ketika 2003 tadi melakukan penghentian ekspor pasir laut ke berbagai negara. Sehingga dugaannya kemudian adalah ini kecenderungannya memang hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar begitu ya, terutama berbagai macam proyek di Indonesia, entah itu terkait dengan infrastruktur, entah itu terkait dengan properti, ataupun bahkan di ekspor keluar gitu ya. Dalam hal ini saya kira salah satu yang sangat berkepentingan adalah Singapura, tetangga kita. Karena Singapura sendiri begitu pasca Malaysia, kemudian Vietnam dan Kamboja melakukan pelarangan untuk melakukan ekspor pasir, kan kelimpungan tuh Singapura ya. Tapi kemudian situasi ini kayak menemukan momentumnya ketika pemerintah Indonesia justru mencabut kembali pelarangan ekspor tadi dengan membuka keran ekspor baru melalui peraturan pemerintah yang nomor 26 begitu.